bisnis dan menjalankan operasional perusahaan. Nah, sebelum itu aku akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah rumpun ilmu informatika. Sejarah rumpun ilmu informatika dibagi menjadi dua, sebelum tahun 1990 dan sesudah tahun 1990. Sebelum tahun 1990 ada 3 bagian, yaitu hardware, software, dan bisnis. Ilmu yang berfokus pada perangkat keras atau yang sering kali kita dengar yaitu hardware, yaitu jurusan teknik komputer dan teknik elektro. Sedangkan ilmu yang berfokus pada perangkat lunak atau yang sering kita dengar yaitu software, yaitu jurusan teknik informatika. Nah, untuk ilmu yang berfokus pada bisnis yaitu jurusan sistem informasi ini. Setelah tahun 1990, ilmu yang berfokus pada hardware itu hanya jurusan teknik elektro, sedangkan ilmu yang berfokus pada software itu sudah menjadi 3, yaitu teknik komputer, teknik informatika, dan rekayasa perangkat lunak. Serta sistem informasi itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu teknologi informasi dan sistem informasi. Sehingga yang awalnya sistem informasi hanya tertuju di bisnis sekarang menjadi kebutuhan organisasi. Agar kalian lebih paham lagi, aku bakalan kasih gambar secara singkatnya. Di sini aku akan mengambil contoh mata kuliah di kampusku, yaitu Institut Teknologi Telkom Surabaya. Mata kuliah yang diajarkan di sistem informasi itu ada kalkulus, literasi TIK atau teknologi informasi dan komputer, konsep teknologi, algoritma dan pemrograman, pengantar sistem informasi, dan masih banyak lainnya. Nah, nanti aku akan kasih gambar mata kuliah yang diajarkan dari semester 1 sampai dengan semester 8. Kalau bicara tentang keunggulan dari sistem informasi itu sendiri, sistem informasi itu lebih berfokus pada pengembangan dan pemahaman. Karena di sistem informasi ini kalian akan diajarkan kemampuan yang tidak banyak ada di jurusan lainnya. Di antaranya kemampuan untuk menganalisis serta mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi dalam suatu organisasi. Tidak hanya itu, keunggulan di sistem informasi itu tidak terlalu terlibat langsung dalam hardware. Pada dasarnya di sistem informasi, mahasiswa akan lebih dicondongkan dalam pengembangan suatu sistem. Akan tetapi ada kekurangan di sistem informasi, yaitu yang diajarkan di prodi lain, ada beberapa yang tidak diajarkan di sistem informasi ini, seperti ilmu teknik yang tidak terlalu dalam, karena sistem informasi ini lebih difokuskan ke dalam pengembangan sistem yang terkait dengan sistem informasi itu sendiri. Kekurangan lainnya untuk yang ingin menjadi programmer kurang cocok di program studi sistem informasi ini. Nah, buat kalian yang ingin menjadi programmer, lebih disarankan lagi untuk mengambil jurusan teknik informatika. Nah, untuk prospek kerja sistem informasi ini tuh apa aja sih? Dalam sistem informasi memiliki banyak prospek kerjanya. Salah satu contohnya business analis, web developer, IT manager, project manager, dan
database administrator, dan masih banyak lainnya. Alasan aku memilih Institut Teknologi Telkom Surabaya itu karena memang keinginan aku sendiri, dan juga IT Telkom memiliki bangunan dan fasilitas yang lumayan bagus sehingga kita mudah dan nyaman dalam proses pembelajaran. Selain itu, prospek kerja lulusan dari Institut Teknologi Telkom Surabaya itu lebih mudah. Nah, jadi aku lebih memilih di Institut Teknologi Telkom Surabaya ini. Sekian video dari aku, terima kasih udah menonton. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.